Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Tabi pun, Salam Olahraga, Jaya Jaya Jaya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Made Angga Wiasta dengan NPM 21130510034. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mempresentasikan skri- skripsi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Plyometrics pada lap jam dan box jam terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati Bapak Dr. Andes Hermantarigan MPD selaku dosen pembimbing 1. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan, dan masukan terkait isi maupun teori untuk penyempurnaan yang Bapak berikan sehingga penelitian ini dapat tersusun dengan baik. Yang saya hormati Bapak Juan Siswa MPD selaku dosen pembimbing 2. Terima kasih atas saran, koreksi, serta bimbingan akademik yang sangat membantu dalam penyempurnaan karya ilmiah ini agar sesuai dengan kaidah akademik Universitas Lampung. Yang terhormat Bapak Lungit Wicaksono MPD selaku dosen penguji. Terima kasih atas kesediaan Bapak untuk hadir. Semoga kedepannya Bapak dapat memberikan saran maupun kritik untuk dapat membangun skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Serta teman-teman yang saya banggakan. Demikian rapat yang dapat saya ucapkan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Untuk selanjutnya, presentasi sidang akhir dengan berjudul Pengaruh Metode Latihan Plyometrics adalah jam dan box jam terhadap daya ledak tungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Adapun pada halaman yang pertama, pendahuluan. Pada latar belakang, olahraga dalam kurikulum Merdeka pada pemahamannya bahwa aktivitas fisik memiliki dampak positif terhadap perkembangan fisik, mental, dan emosional siswa. Kegiatan ekstrakurikuler olahraga dapat menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan minat dan bakatnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Bab 5 Pasal 18 Ayat 1 yaitu olahraga pendidikan dilaksanakan pada jalur pendidikan baik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Merupakan bentuk kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan bertujuan memperkuat tata kelola dan olahraga di Indonesia. Undang-undang ini memastikan pembangunan berkelanjutan olahraga baik di tingkat amatir maupun profesional. Berdasarkan observasi dan pengamatan, permasalahan yang ada dalam penelitian ini bahwa latihan ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung masih belum optimal dalam meningkatkan keterampilan blocking dan daya ledak tertungkainya. Diakibatkan siswanya mengakibatkan kesulitan dalam melakukan blocking secara efektif. Oleh karena itu diperlukan metode latihan yang terstruktur untuk meningkatkan kemampuan lompatan dan keterampilan blocking dalam permainan bola voli. Ada identifikasi masalah, ada 4. Yang pertama, banyak siswa belum memiliki daya ledak otot tungkai yang baik untuk melakukan teknik blocking yang efektif. Yang kedua, kurangnya metode latihan yang efektif untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai pada lompatan. Yang ketiga, masih kurangnya keterampilan teknik lompatan dalam melakukan awalan yang benar untuk dapat melakukan vertical jump saat melakukan teknik blocking. Yang keempat, kurangnya ketepatan timing pada saat melakukan lompatan blocking sehingga bola tidak dapat diblok dengan baik. Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perlu dibatasi. Pembatasan masalah pada penelitian ini yaitu
pengaruh metode latihan plyometrics, huddle half jump, dan box jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Rumusan masalah. Yang pertama, adakah pengaruh metode latihan plyometrics huddle half jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Adakah pengaruh metode latihan plyometrics box jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Yang ketiga, manakah metode yang lebih efektif antara huddle half jump dan box jump dalam peningkatan daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung? Tujuan masalah. Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain tujuan pertama, mengetahui pengaruh latihan pada half jump dan box jump terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Tujuan kedua, mengetahui perbedaan dari pengaruh latihan huddle half jump dan box jump terhadap peningkatan daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah literatur dalam bidang ilmu olahraga, khususnya pengaruh metode latihan plyometrics pada half jump dan box jump untuk dapat meningkatkan kekuatan eksplosif dan ledak otot tungkai. Kedua, manfaat praktis. Bagi siswa, latihan ini dapat meningkatkan tinggi raihan lompatan serta memperbaiki teknik keterampilan blocking dalam permainan bola voli. Bagi guru olahraga, penelitian ini menyediakan panduan berbasis ilmiah yang membantu dalam merancang program latihan. Sementara itu, bagi sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung prestasi ekstrakurikuler yang lebih berkualitas lagi. Demikian bab 1, berikutnya bab 2, tinjauan pustaka. Pengaruh Pengaruh menurut Hasan 2005. Halaman 849. Pengaruh merupakan suatu kekuatan yang muncul dari keadaan benda atau orang, serta dampak yang ditimbulkan dengan memberikan perubahan secara nyata dalam bentuk kepercayaan. Plyometrics. Menurut Sahrullah 2022, plyometrics adalah latihan yang melibatkan anggota tubuh untuk dapat melompat dan bergerak eksplosif, untuk dapat meningkatkan refleksi peregangan pada otot, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat bantu. Yang kedua, huddle half jump. Menurut Chu, 1992, halaman 40, latihan huddle half jump merupakan latihan yang dilaksanakan dengan alat yang berbentuk gawang atau terdapat rintangan-rintangan lalu ditempatkan pada garis yang sudah ditentukan dengan jarak sesuai kemampuan. Kajian teori. Box jump. Menurut Emsloyd 2010, latihan box jump merupakan bentuk latihan yang menggunakan keterampilan loncatan untuk dapat berdiri di atas kotak, kemudian kembali ke tempat awal untuk melakukan persiapan langsung loncat ke atas kotak dengan kaki dan tungkai yang serentak. Otot tungkai menurut Setiadi 2007, otot tungkai merupakan suatu keseluruhan kaki yang meliputi pangkal paha ke bawah yang panjang dengan berbagai susunan otot untuk menghasilkan gerakan yang eksplosif. Keterampilan blocking menurut Duranto, blocking atau membendung bola adalah suatu teknik keterampilan bertahan yang digunakan untuk menghentikan atau menghalangi serangan pada daerah jaring atau pembatas net. Pada penelitian pada penelitian terdahulu ada 4. Yang pertama, penelitian Sahabudin tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Latihan Kinetic Jump dan Latihan Box Jump terhadap Peningkatan Smash Bola Voli Tinjau dari Daya Ledak Otot Tungkai. Pada penelitian ini, hasil menunjukkan latihan box jump tersebut lebih baik dari latihan kinetic jump.
Pada penelitian terdahulu kedua, yaitu dari penelitian CAFI 2013 berjudul Pengaruh Metode Latihan Plyometrics adalah Ping dan Depth Jump terhadap peningkatan vertikal jump atlet voli Bukit Batul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan hurdle hopping lebih efektif dibandingkan depth jump dalam meningkatkan lompatan vertikal. Yang ketiga, penelitian Septi Citra Permana 2020 berjudul Pengaruh Metode Latihan Skipping dan Naik Turun Bangku terhadap tinggi loncatan pada teknik blocking thread bola volley klub Skartazi Chelsea di Pandeglang. Latihan naik turun bangku lebih baik dari latihan skipping. Selisih rata-rata proses sebesar 2000 2,7 ribu C. Yang keempat, penelitian Regi Sosinda 2021 mengkaji pengaruh latihan plyometrics box jump dan hurdle hopping terhadap daya ledak tertungkai pada tim bola voli SMK Negeri 4 SMA Negeri 4 Lawang. Pada hasil penelitiannya, latihan pada kedua latihan tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap daya ledak tertungkai. Adapun hipotesis dari penelitian ini, HI ada pengaruh signifikan pada metode latihan plyometric half jam terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. HO tidak ada pengaruh dengan metode latihan plyometric half jam terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Kedua, tesis 2 ada pengaruh pada metode latihan plyometric box jump terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa ekstrakurikuler SMK Negeri Bandar Lampung. HO tidak ada pengaruh pada latihan dengan metode latihan box jump terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa ekstrakurikuler SMK Negeri Bandar Lampung. Ada perbedaan pada kedua metode latihan plyometric box jump terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. HO tidak ada perbedaan pada kedua latihan plyometric box jump terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking siswa putra ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen komparatif, yaitu bentuk perhitungan variabel suatu data untuk mengetahui perbedaan di antara dua kelompok data variabel atau lebih yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh suatu variabel bebas atau treatment terhadap variabel terikat dengan cara memanipulasi variabel bebas untuk selanjutnya melihat pengaruh terhadap variabel terikat. Kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan siswa putra ekstrakurikuler voli yang berjumlah 30 orang. Pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara sensus atau sampling total. Menurut Sugiono 2019 halaman 134, penggunaan sensus atau sampling total merupakan teknik pengembalian sampel pada seluruh anggota populasi yang ditetapkan sebagai sampel semua. Dalam penelitian ini, sampel yang akan diteliti berjumlah 30 siswa dibagi menjadi dua kelompok yang terdiri dari 15 orang kelompok menggunakan teknik ordinal pairing. Pada desain penelitian, desain yang digunakan dalam penerapan terhadap
partisipan, yaitu to group pretest post-test design. Adapun pengertian dari to group post-test design merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan data kelompok eksperimen. Pretest pengukuran dalam suatu eksperimen sebelum mereka menerima perlakuan. Sedangkan post-test pengukuran dalam suatu eksperimen setelah diberikan perlakuan pada pemilih kelompok menggunakan cara pemilihan ordinal pairing. Dapat gambar P yang masih dengan subjek lalu dilakukan pretest. Pada hasil akhir yaitu post test. Instrumen penilaian pada vertical jump. Menurut Sebdanius DKK 2019, vertical jump test merupakan alat ukur untuk mengukur daya ledak otot tungkai dengan cara mengukur tinggi raihan awal dan tinggi raihan lompatan dengan menghitung jumlah selisih yang didapat oleh peserta dengan pengulangan 3 kali. Dapat menghasilkan teknik lompatan yang maksimal. Adapun di bawah ini, norma penilaian sebagai berikut. Pada kategori sangat baik, nilai yang harus didapatkan yaitu lebih besar dari 70 cm. Pada kategori di atas tes keterampilan blocking. Menurut Irwanto 2021, tes merupakan alat ukur yang memiliki prosedur sistematis yang digunakan untuk mengukur dan menilai penguasaan objek ukur terhadap sejenis konten tertentu. Tes keterampilan blocking dikutip melalui Fauzi 2020. Hasil menunjukkan bahwa tes keterampilan blocking memiliki validitas sebesar 0,833 dan reliabilitas 0,920. Dengan hasil tersebut, alat ukur dinyatakan valid dan reliable untuk digunakan. Berikut norma penilaian keterampilan blocking. Pada kategori sangat baik, skor yang harus didapatkan yaitu lebih besar dari 85. Pada skor baik, skor 70 hingga 84. Kategori cukup, dapatkan skor 55 sampai dengan 9. Pada kategori kurang, skor yang harus didapat itu 40 sampai dengan 54. Kategori sangat kurang yaitu lebih kecil dari 39. Untuk analisis data, dalam penelitian ini, jenis penelitian ini menggunakan statistik deskriptif menurut Sugiono 2019. Statistik deskriptif merupakan rumusan statistik yang dapat digunakan untuk menganalisis data dengan cara menjelaskan atau menggambarkan data yang terkumpul. Dengan statistik parametrik, data yang akan dianalisis wajib berdistribusi normal. Data yang dinilai pada penelitian ini meliputi variabel bebas, yaitu metode latihan parametrik saudara jam dengan dilambangkan X1 dan metode latihan parametrik box jam X2. Variabel terikatnya yaitu daya ledak tungkai Y1 dan keterampilan teknik blocking Y2 pada permainan volley. Untuk menganalisis data antara variabel-variabel tersebut, penelitian ini menggunakan rumus uji T. Tetapi sebelum melakukan uji T, diperlukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain uji homogenitas dan uji normalitas. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Deskripsi data penelitian. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa ekstrakurikuler SMK Negeri 4 Bandar Lampung dengan jumlah 30 orang. Siswa putra. Hasil penelitian post-test dan pre-test pada tes vertikal jam dan tes keterampilan blocking, siswa ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung setelah diberikan metode latihan plyometric, saudara jam, dan box jam dapat dideskripsikan sebagai berikut. Di sini terdapat tabel hasil penelitian daya ledak atau tungkai, yang dimana pada tabel ini terdapat
kedua metode latihan untuk kemampuan daya ledak atau tungkai. Akan saya bacakan. Yang pertama, pada latihan hurdle half jump atau kelompok hurdle half jump. Terdapat tes awal dan tes akhir. Di sini pada rata tes awal yaitu di 51,33, pada tes akhir 59,4, pada standar deviasi 12,69, tes akhirnya 10,70, pada nilai minimum pada pada nilai minimum tes awal didapatkan 25 dan tes akhirnya 37, pada nilai maksimal pada tes awal 70, tes akhir 75. Berikut kelompok penjabaran kelompok box jam. Pada rata tes awal dapatkan 50,46 dan tes akhir 61,13. Pada standar deviasi di tes awal 9,38 dan tes akhir 8,41. Nilai yang dapat minimal yaitu 33, pada tes akhir 47, pada hasil maksimal didapatkan pada tes awal itu 62 dan tes akhir 73. Terdapat pula hasil penelitian keterampilan blocking. Hasil penelitian terhadap keterampilan blocking. Di sini ada dua latihan kelompok. Yang pertama hurdle half jump, yang kedua box jump. Yang pertama akan saya jabarkan hasil kelompok hurdle half jump. Ya, rata yang didapat pada tes awal yaitu 37,96, pada tes akhir yaitu 71,42. Standar deviasi pada tes awal 7,89, pada tes akhir 8,09. Pada nilai minimal pada tes awal 25 dan pada tes akhir 58,3. Hasil maksimal pada tes awal yaitu 58,3, pada tes akhir 5 pada tes akhirnya yaitu 86. Berikut untuk kelompok box jump. Pada rata tes awal didapatkan 38,71 dan tes akhir 82,72. Star- Standar deviasi yang didapat pada tes awal yaitu 8,71, pada tes akhir 8,83. Nilai minimal pada tes awal yaitu 27,7, pada tes akhir 66,6. Pada nilai maksimal pada tes awal yaitu 55 dan 5 dan tes akhir 97,92. Demikian pemaparan yang hasil daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking. Selanjutnya hasil penelitian pada kelompok hurdle half jump. Di sini terdapat tabel distribusi frekuensi daya ledak atau tungkai kelompok hurdle half jump dan distribusi frekuensi keterampilan blocking kelompok hurdle half jump. Yang pertama yang akan saya jabarkan pada tabel ini yaitu tes awalnya terlebih dahulu. Baik, tes awal sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 8 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, sebanyak 3 siswa yang mendapatkan kategori cukup rendah, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di bawah standar. Berikutnya tes akhir akan saya jabarkan. Sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 7 siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 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 4 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, dan sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori cukup rendah, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di bawah standar.
Demikian terhadap Dela Dr. Tungkai. Sekarang distribusi frekuensi keterampilan blocking kelompok Hordel Hobsbawm akan saya jabarkan pada tes awal terlebih dahulu. Sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 4 siswa yang mendapatkan kategori kurang, dan sebanyak 10 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Berikutnya yaitu tes akhir, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 7 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak 7 siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori kurang, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Demikian hasil penelitian pada kelompok adalah jam. Berikutnya hasil penelitian pada kelompok box jam. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi daya ledak kota tungkai. Daya ledak kota tungkai, kelompok box jam. Yang pertama akan saya bacakan pada tes awalnya terlebih dahulu. Yang pertama, tes awal sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, sebanyak 4 siswa yang mendapatkan kategori cukup rendah, sebanyak 3 siswa dengan kategori di bawah standar. Berikutnya tes akhir, sebanyak 4 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori di atas rata-rata, sebanyak 3 siswa yang mendapatkan kategori rata-rata, sebanyak 2 siswa yang mendapatkan kategori di bawah standar. Berikutnya distribusi frekuensi keterampilan blocking kelompok box jam. Akan saya bacakan yang pertama yaitu tes awal. Sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori baik, maaf, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, dan sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori kurang, sebanyak 8 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang, dan pada tes akhir sebanyak 6 siswa yang mendapatkan kategori sangat baik, sebanyak 8 siswa yang mendapatkan kategori baik, sebanyak satu siswa yang mendapatkan kategori cukup, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori kurang, sebanyak 0 siswa yang mendapatkan kategori sangat kurang. Demikian eh, pemaparan normal. Berikutnya itu uji prasyarat. Uji prasyarat yang pertama yaitu uji normalitas. Pada hasil uji normalitas, kelompok latihan Hodel Hopjam semua berdistribusi normal. Akan saya jabarkan kembali. Pada tes daya ledak atau tungkai, didapatkan tes awal eh, dengan perhitungan L hitung 0,139 lebih kecil daripada L tabel 0,220 dengan kesimpulan data itu normal. Dan pada tes akhir terhadap daya ledak atau tungkai pada kelompok Hodel Hopjam didapatkan L hitung 0,168 lebih kecil daripada L tabel yaitu 0,220 dengan kesimpulan normal. Berikutnya keterampilan blocking. Keterampilan blocking pada tes awal pada kelompok Hodel Hopjam didapatkan L hitung 140 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Pada tes akhir L hitung didapatkan 0,128 dengan lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal.
Demikian hasil uji normalitas kelompok pada lab jam. Berikutnya hasil uji normalitas kelompok latihan box jam. Pada tes daya ledak atau tungkai, didapatkan tes awal L hitung 0,120 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Pada tes akhir terhadap daya ledak atau tungkai pada latihan box jam, ini L hitung 0,127 lebih kecil dari L tabel 0,220. Kesimpulan normal. Berikutnya keterampilan blocking didapatkan pada tes awal L hitungnya itu 0,157 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Tes akhir didapatkan L hitung 0,083 lebih kecil dari L tabel dengan kesimpulan normal. Berikutnya uji persyarat yang kedua yaitu uji homogenitas. Hasil uji homogenitas daya ledak atau tungkai. Berikut hasil uji homogenitas daya ledak atau tungkai. Yang pertama, terdapat variabel tes awal, kelompok Hodel Hop jam dan box jam. Didapatkan F hitung 1828 lebih kecil dari F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen atau sama. Yang kedua yaitu tes akhir kelompok Hodel Hop jam dan box jam. Didapatkan F hitung 1645 dan F tabel eh, lebih kecil dari F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen. Lalu selanjutnya hasil uji homogenitas keterampilan blocking. Yang pertama tes awal kelompok Hodel Hop jam dan box jam. Dapatkan F hitung 1218 lebih kecil dari F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen. Yang kedua yaitu tes akhir kelompok Hodel Hop jam dan box jam didapatkan F hitung 1109 dan F tabel 2483 dengan kesimpulan data bersifat homogen. Yang selanjutnya uji hipotesis 1. Pengaruh latihan Hodel Hop jam terhadap daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking. Berdasarkan nilai T tabel N-1 sama dengan 15 kurang 1 dengan hasil uji dua arah alfa sama dengan 0,05 didapatkan nilai T tabel 2145. Maka untuk hasil analisis terdapat terhadap daya ledak tertungkai T hitung 11.514 lebih besar dari T tabel 2145 dan analisis keterampilan blocking T hitung didapatkan pada nilai 17.004 lebih besar dari T tabel 2145 sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis HO diterima dan berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari latihan Hodel Hop jam terhadap daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Artinya ada peningkatan peningkatan daya ledak atau tungkai dan keterampilan blocking dari metode latihan plyometric Hodel Hop jam menjadi lebih besar. Di sini terdapat tabel di mana di bawahnya eh, terdapat uji pengaruh data tes awal dan tes akhir kelompok latihan Hodel Hop jam terhadap daya ledak tungkai dan keterampilan blocking. Dapatkan T hitung lebih kecil dari T tabel dengan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan. Selanjutnya uji hipotesis kedua.
Pengaruh latihan box jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking. Untuk analisis terhadap daya ledak otot tungkai, oke, T-hitung 18.563 lebih besar dari T-tabel, itu 200-145. Dan analisis keterampilan blocking T-hitung 20.916 lebih besar dari T-tabel 2145, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima dan berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari latihan model hak jam terhadap daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Artinya ada peningkatan daya ledak tertungkai dan keterampilan blocking dari metode latihan plyometrics box jam menjadi lebih besar. Berikut tabel pengaruh. Mana terlihat data T-hitung lebih besar dari T-tabel. Dengan kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan. Pada uji hipotesis ketiga, perbedaan tes akhir terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking pada kelompok hurdle half jump dan box jump. Untuk analisis eh, terhadap daya ledak otot tungkai dihitung 18.563 lebih besar dari T-tabel 2145, dan analisis keterampilan blockingnya yaitu dapatkan T-hitung 20,916 lebih besar dari T-tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis H0 diterima dan berbunyi ada pengaruh yang signifikan dari latihan hurdle hop jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Artinya ada peningkatan daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking software SMK menjadi lebih besar. Sorry. Di sini terdapat hasil uji perbedaan. Terlihat dihitung 0,480 dengan tabel 20.048. Kesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap daya atau tungkai. Nanti hitung 3.197, tabelnya, tabelnya 2048. Dan kesimpulan terdapat perbedaan yang signifikan terhadap keterampilan blocking. Pembahasan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa putra SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Sebelum diberikan perlakuan berupa latihan hurdle hop jump dan box jump, peneliti terlebih dahulu melakukan tes awal atau pretest. Setelah itu, hasil tes awal digunakan untuk membuat peringkat. Lalu siswa dibagi menjadi dua kelompok dengan cara ordinal firing agar kemampuan awal kedua kelompok seimbang. Pelaksanaan latihan dilakukan 3 kali dalam seminggu. Kelompok hurdle half jump berlatih setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, sedangkan kelompok box jump berlatih di setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Latihan dilakukan pada hari dan tempat yang berbeda agar masing-masing kelompok tidak dapat melihat atau meniru latihan kelompok lain. Hal ini dilakukan agar proses latihan berjalan maksimal sesuai dengan metode yang diberikan. Pembahasan yang pertama yaitu pengaruh latihan hurdle half jump dan box jump terhadap daya ledak otot tungkai. Berdasarkan hasil penelitian, kedua latihan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap daya ledak otot tungkai. Artinya ada peningkatan terhadap daya ledak otot tungkai pada kedua metode latihan plyometrics menjadi lebih besar. Namun ketika dibandingkan antara
antara kedua latihan, uji beda menggunakan uji beda, uji T, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok huddle half jump dan box jump terhadap daya ledak atau tungkai. Artinya, ada peningkatan terhadap daya ledak atau tungkai kedua metode latihan sama besar dan sama baik. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Saharullah 2022, plyometrics merupakan latihan yang melibatkan anggota tubuh untuk dapat melompat dan bergerak eksplosif untuk dapat meningkatkan refleksi peregangan pada otot. Sehingga pada penelitian yang relevan pada hasil penelitian ini sangat erat hubungannya pada penelitian yang dilakukan oleh Regi Chojinda 2021 yang mengkaji pengaruh latihan plyometrics box jump dan paddle hopping terhadap daya ledak tertungkai pada tim bola voli SMA Negeri 34 Lawang. Disimpulkan bahwa kedua latihan memberikan pengaruh terhadap tertungkai. Hasil analisis perbedaan pengaruhnya pada kedua latihan tidak ada perbedaan yang signifikan terhadap daya ledak otot tungkai. Baik, ya. Berikutnya yang kedua, pengaruh latihan huddle half jump dan box jump terhadap keterampilan blocking. Pada keterampilan blocking, kedua latihan memberikan peningkatan yang signifikan terhadap keterampilan blocking. Artinya ada peningkatan terhadap keterampilan blocking pada kedua metode latihan plyometrics menjadi lebih besar. Namun ketika dibandingkan antara kedua latihan, uji beda menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara huddle half jump dan box jump terhadap keterampilan blocking. Dengan metode box jump memberikan peningkatan yang lebih besar dibandingkan huddle half jump. Hasil yang memuaskan terlihat dari tes akhir. Sejumlah siswa putra mampu menahan bola dengan tepat yang dipengaruhi awalan, keseimbangan, dan pendaratan yang sangat baik. Menurut Zainuddin 2022, mengemukakan hubungan lompatan pada latihan box jump berkaitan erat dengan kemampuan kelompok otot untuk menghasilkan daya ledak yang baik dan dapat mengatasi gravitasi atau tubuh pada saat melompat di udara terlihat berhenti. Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Septi Cintra Pernana 2020 yang berjudul Pengaruh Metode Latihan Skipping dan Naik Turun Bangku terhadap Tinggi Loncatan pada Teknik Blocking Atlet Bola Voli Putri Kaps Kartazi Seusik Pandeglang dengan hasil latihan naik turun bangku lebih baik daripada latihan skipping. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dari penelitian ini dan pembahasan, peneliti menyimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan pada metode latihan plyometrics huddle half jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Ada hipotesis 2, ada pengaruh yang signifikan pada metode latihan plyometrics box jump terhadap daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking pada siswa putra ekstrakurikuler bola voli SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Yang ketiga, tidak ada perbedaan yang signifikan pada kedua metode latihan terhadap daya ledak otot tungkai dan ada perbedaan yang signifikan antara latihan huddle half jump dan box jump terhadap keterampilan blocking. Saran. Berdasarkan hasil penelitian, tentunya terdapat beberapa saran yang ingin peneliti sampaikan. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut. Yang pertama,
Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan ketahui terlebih dahulu permasalahan. Kemudian kenali variasi latihan yang tepat untuk memberikan hasil atau peningkatan pada atlet voli wanita. Yang kedua, kepada para pelatih dan guru pendidikan jasmani, dapat menggunakan metode latihan plyometric, saddle-up jump, dan box jump untuk meningkatkan daya ledak otot tungkai dan keterampilan blocking. Yang ketiga, bagi siswa dapat menerapkan metode latihan saddle-up jump dan box jump untuk dapat meningkatkan tinggi raihan lompatan dan blocking yang efektif, sehingga dapat mengembangkan progres ekstrakurikuler yang semakin baik. Terima kasih atas perhatiannya. Berikut foto-foto dan yang ada yang dilaksanakan pada penelitian. Foto pada saat siswa melakukan pemanasan. Foto kedua ini pretest daya ledak otot tungkai. Ini pretest keterampilan blocking. Foto bersama siswa SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Foto di depan di depan tugu SMK Negeri 4. Foto bersama guru dan siswa. Foto pelaksanaan jam dan box jam. Ini foto-foto post test. Untuk baju abu-abu atau baju sekolah ini kelompok box jam. Untuk baju biru tua ini kelompok paddle up jam. Video turun lapangan. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot, kami ini patriot olahraga. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Biar mata dunia memandang Indonesia, kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Kami ini patriot olahraga, mengabdi berkarya untuk nusa bangsa dalam meraih cita-cita. Kami patriot, kami ini patriot olahraga, di dalam berjuang di medan laga, berbakti untuk Indonesia. Kesetiaan adalah kebanggaanku, disiplin satu-satunya nafasku, demi jayanya sang merah putih, kehormatan adalah segalanya. Gemetar tulang mendidih darahku, semangat berapi membakar batinku. Tuhan adalah kekuatanku, setiap ku hadapi lawanku. Kami patriot,
Kami ini patriot olahraga, biar mata dunia memandang Indonesia. Kita dahsyat dan perkasa, biar mata dunia memandang Indonesia. Kita dahsyat dan perkasa. Kami patriot. Sayang, sayang.
denai tahu diri udah tiada hati dek cinta kita pajodohkan tapi hati nan ko lah denai sarahkan semenjak udah datang Maminang. Batanam kacang di tengah ladang, tak mungkin padaun rimbun samalam. Denai lai ada rasa kaadi, tapi balambe-lambe di sayang. Maafkanlah denai, bukan nyota cinta, malaki hati kota biasa. Denai sabar menanti cinta udah sampai memutar rambut di kapal. Adik, maafkanlah denai oh sayang, membuat hati adik raibo. Adik nan pertama maisi hati nan ko, rasa canggung paguncang di dado. Udah pun pertama di hati nanku, bertemu dijodohkan ayah bunda. Batanam kacang di tengah ladang,